Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan Podak Podcast Ngedadak. Dengan saya Sri Rahayu di sini. Saya akan memanggil satu narasumber nih. Kita hari ini nih kita akan mengedukasi tentang bullying ya. Kalian pasti udah familiar banget ya kalau misalnya tentang bullying gitu. Oke, saksikan. Silahkan Kak Salma, ini dia narasumber kita. Hai. Silakan Kak Salma makan dan minumnya. Terima kasih. Karena sebelum kita podcast tuh kita harus memulai semuanya dengan makan dan minum tentunya ya. Hai Kak Salma, gimana nih kabarnya hari ini Kak Salma? Alhamdulillah baik. Kak Salma, kalau boleh tahu Kak Salma nih sekarang kesibukannya apa aja nih? Seperti anak sekolah pada umumnya aja sih, apalagi kan sekarang udah kelas 3, jadi kan kayak banyak kegiatan kayak praktek, terus kayak bikin artikel gitu deh. Apalagi sekarang setahu saya sekarang kurikulumnya udah merdeka kan ya? Iya betul. Kalau misalkan weekend atau ada waktu luang Kak Salma sehari-harinya ngapain aja nih? Paling cuman kayak nonton drakor, terus kayak baca-baca komik atau nonton film sebagainya aja, terus main sama temen aja sih, udah gitu. Wah, seru banget nih Kak Salma ya. Waktu weekendnya kalau misalkan boleh tahu nih, Kak Salma sering ada rekomendasi gak nih buat film drakornya atau komik-komik yang sering Kak Salma baca? Kalau untuk film aku lebih ngerekomendasiin Mr. Queen. Terus kalau misalkan baca komik itu paling bagus Dear Story sih. Kalau misalkan komik kan tadi apa yang kata Kak Salma? Komik Dear Story ya? Iya. Itu boleh gak sih direkomendasiin yang dalamnya tuh apa gitu, isinya tuh apa, ceritain apa? Kalau untuk Dear Story sih aku lebih milih karena ceritanya gak monoton aja, terus emang relate aja sama kehidupan aku gitu. Wah, seru banget nih ya kelihatannya. Kalau bisa boleh nggak sih Kak ceritain dikit aja tentang komiknya tuh yang benar-benar kayak relate buat untuk penonton podcast di sini. Cerita ini tuh kayak relate sama kehidupan aku, yang kayak isinya tuh tentang dibully karena penampilannya yang cupu, sama kayak keluarganya yang menengah ke bawah gitu. Nah, cocok banget nih teman-teman. Kita kan lagi mengedukasi tentang pembulian nih. Cocok banget sama maaf nih ya Kak Salma ya. Dulunya Kak Salma, kalau saya tahu sih, yang saya tahu Kakak kan dulu pernah dibully ya. Kalau boleh berkenan, Kakak boleh gak ceritain sedikit aja tentang masalah-masa lalunya yang pernah dibully itu? Boleh kok Kak. Tapi sebelum itu Kakak pernah gak sih kayak ngelapor ke pihak yang berwenang, wajib atau ke keluarga yang paling terdekat gitu? Apakah Kakak pernah? Kalau untuk melapor ke pihak sekolah, aku kayak terlalu takut karena takut kayak makin dibully, terus kayak ya gitu deh, ngerti kan? Terus Iya kayak sih. takutnya makin gitu, jadi aku milih diem aja. Nah kalau untuk ke keluarga aku sendiri pun aku bukan gak berani sih, lebih ke keluarga aku tuh sibuk masing-masing dan gak ada waktu juga buat aku. Nah, apalagi kita nih punya masalah di sekolah, terus kita sama keluarga gak deket, bukan kayak gak harmonis ya kayak, terus Lebih ke sibuk masing-masing iya, itu aja. benar. Jadi kita ngerasa sendiri. Kakak secara mental tuh kakak kena gak? Kalau untuk masalah mental sih, semenjak kejadian itu aku lebih cenderung kayak sendirian atau dimilih diem di kamar. Ya intinya kayak mengasingkan diri dari orang-orang gitu. Kak, ini kado nih Kak. Kalau misalnya makan dulu ya kita. Iya. Soalnya ini dari tadi nih percakapan kita benar-benar. Terus kita butuh makan dulu. Kalau boleh tahu, kakak berapa bersaudara sih? Aku 6 saudara, tapi yang 3 udah meninggal, terus yang 3 lagi udah pada nikah, jadi aku tinggal sendiri. Pantas aja, jadi kayak makin gak ada buat teman cerita ya. Kakak pernah nggak coba untuk ke psikolog gitu, cerita ini nih?
Kalau untuk ke psikolog sih aku gak berani sih. Ya apalagi di umur kakak ya, belum berani untuk ke psikolog sendiri ya. Kalau untuk sekarang kakak rasanya gimana ya? Apa lebih gak kepikiran lagi tentang bully-bully atau lebih enak banget lah gitu di perasaan kakak ini? Kalau untuk keadaan sekarang sih aku ngerasa lebih better karena semenjak masuk SMA aja sih. Jadi kayak ya ada temen gitu. Jadi nggak kayak kejadian SMP lagi. Apalagi kalau ya, seharusnya ya kan kalau udah SMA tuh udah masa-masa mau dewasa remaja ya, pasti smart lah otaknya lah ya. Jangan deh kalian bully-bully kayak gitu. Kayak saya juga tuh sebenarnya bingung ya kalau misalnya sama orang yang ngebully kayak gitu, emang dirinya tuh udah oke gitu ya. Berarti lingkungan pertemanannya sekarang tuh pasti udah sehat-sehat ya kayak. Iya. Ya ampun, alhamdulillah banget sih ya kayak. Jadi nggak akan ada tuh ngerasain bully-bully kayak gitu lagi. Tapi sejauh ini kakaknya ada trauma nggak? Kalau trauma sih udah jelas ya, kayak udah pasti gitu kalau trauma. Apalagi walaupun udah SMA tapi aku lebih sering ngurung diri dan kayak tersisa aja sih gitu. Jadi kebayang-bayang sama yang SMP. Jadi pasti bakal lebih milih-milih kalau untuk berteman. Nah ini dia, terima kasih buat teman-teman yang bakal ngedengerin podcast kali ini. Semoga tentang bullying ini kalian lebih berpikir lah, jangan sampai ada orang yang mau buat bullying temen-temennya. Ini tuh bener-bener tindakan yang gak baik banget sih guys. Apalagi kalau buat kalian anak-anak sekolah harusnya kan terpelajar ya. Mari bersama-sama kita hentikan bullying dan bangun dunia yang lebih baik untuk kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah menonton. Untuk menutup podcast tentang bullying kali ini dengan efektif, penting untuk menyampaikan pesan yang kuat, mengajak pendengar untuk berpikir dan memberikan mereka harapan. Oke, sampai berjumpa lagi dengan Podak Podcast Ngedadak bersama Sri Rahayu.